Yang lagi bosan bikin KTI ya? Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan dari karya tulis ilmiah. Selamat menyaksikan. Bingung bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah yang benar? Stop mencari topik pembahasan yang sempurna. Gunakanlah masalah yang ada di sekitar Anda. Anda bisa mulai dengan mencari research atau kesenjangan. Caranya, buka 5 jurnal terbaru, kemudian baca pada bagian kesimpulan atau foto research. Nah, situ peneliti masih bilang apa yang belum diteliti. Itu bisa dijadikan sebagai topik pembahasan pada karya tulis ilmiah yang akan Anda buat. Selanjutnya yaitu pembuatan citasi. Nah, pembuatan citasi tidak dianjurkan dibuat secara manual. Disarankan menggunakan Mendeley. Nah, di sini kita menggunakan Mendeley. Yang pertama yaitu buka Mendeley dan mengimport file yang akan dipilih untuk yang akan dibuat citasi. Nah, setelah itu buka Word-nya, cari penempatan citasi mau diletakkan di mana. Nah, setelah itu insert citasi yang telah dimasukkan tadi. Nah, seperti ini maksudnya. Setelah semua citasi dimasukkan, misalnya yaitu pembuatan dapus. Nah, dalam pembuatan dapus, tinggal klik 3 pada bagian pojok ini dan insert biografi. Nantinya. Nah, nanti akan muncul sumber dari citasi yang telah dimasukkan tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bab 1 pendahuluan dalam karya tulis ilmiah. Pertama, itu latar belakang. Di sini kita akan menjelaskan kondisi atau masalah yang ingin diteliti. Selanjutnya, itu rumusan masalah. Di sini kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam pembahasan penelitian. Dan rumusan ini akan menjadi arah dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Di sini kita akan menuliskan hal-hal apa saja yang ingin dicapai dalam penelitian. Kemudian kita tambahkan manfaat, yaitu kita akan menuliskan output atau kegunaan bagi pembaca atau pihak lain dalam penelitian ini. Dan yang terakhir kita bisa mencantumkan batasan masalah supaya pembahasan yang dilakukan dalam penelitian itu tidak melebar dan berfokus pada satu topik. Selanjutnya ada membangun teori. Tugas utamanya yaitu untuk membangun fondasi berpikir yang kuat untuk penelitian, bukan sekadar untuk mengumpulkan teori sebanyak mungkin. Nah, cara kerjanya sederhana, yaitu untuk mengumpulkan teori dengan topik yang relevan dalam penelitian yang kita buat. Setelah itu, kita jangan langsung dulu, tapi kita misalkan teori A dari penulis X itu menjelaskan suatu konsep dari sudut pandang X, sedangkan teori B dari penulis Y menjelaskan satu konsep dari sudut pandang yang berbeda. Nah, disitulah kita berdiskusi, yaitu untuk menunjukkan bagaimana kedua teori itu berhubungan, apa perbedaannya, dan juga dari kedua teori tersebut mana yang lebih tepat untuk kita gunakan dalam penelitian kita. Baik, di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Kita bisa mulai dengan yang pertama itu adalah jenis penelitian. Kita bisa menentukan jenis penelitiannya yaitu kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif kita bermain lewat angka, atau kualitatif kita bisa menggali makna lewat artikel yang kita buat. Lalu yang kedua adalah subjek. Subjek ini bisa populasi atau sampel. Jika populasi, contohnya itu bisa seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, atau sampel misalnya yaitu 100 mahasiswa. Lalu yang ketiga, kita menggunakan instrumen dan pengumpulan data. Di sini ada 3, yaitu yang pertama ada kuesioner, wawancara, atau observasi secara langsung ke tempatnya. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Kita di sini menggunakan software, bisa SPSS, untuk melakukan uji regresi linear. Nah, metodologi itu adalah peta jalan, biar kita tidak sesat dalam membuat artikel. Kita bisa menulisnya secara runtut, dan kita selesaikan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari karya tulis ilmiah.
adapun bagian dari hasil yaitu biasanya berupa grafik, penelitian terdahulu atau wawancara dari observasi. Nah, ada bagian dari pembahasan sendiri biasanya itu interpretasi dari data yang sudah didapatkan dan dijelaskan secara rinci dari awal hingga akhir. Baik teman-teman sekalian, nanti kita menilai bahwa pengecekan plagiarisme atau tertutup itu sangatlah penting. Bukan dilakukan di akhir, tetapi kita harus melakukannya secara berkala sepanjang proses menulis. Nah, teman-teman sekalian, kesalahan umum dalam parafrase itu kita hanya mengganti satu kata dengan sinonimnya. Nah, hal itu sangatlah salah. Tetapi ada beberapa cara yang benar yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus memahami ide utamanya. Yang kedua, kita harus menutup sumbernya. Yang ketiga, kita menulis ulang dengan gaya bahasa kita sendiri. Nah, bukan menyalin struktur kalimat yang aslinya. Dan yang terakhir, kita harus bandingkan kembali dan memastikan agar kita tetap mencantumkan yang namanya citasi. Demikian. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan, abstrak, dan final check. Pertama, kesimpulan wajib menjawab rumusan masalah. Jadi, jangan menambahkan pembahasan baru. Cukup simpulkan temuan utama yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, yaitu membuat abstrak. Abstrak merupakan ringkasan KTI sekitar 250 kata, yang diawali dengan satu kalimat tujuan, 1-2 kalimat metode, dilanjutkan 2-3 kalimat temuan paling penting, dan diakhiri dengan satu kalimat kesimpulan utama. Selanjutnya, lakukan final check untuk memastikan seluruh bagian sudah konsisten, tidak ada kesalahan penulisan, dan seluruh isi terhubung dengan baik.